Halo, halo, apa kabar? Kita lanjut lagi hari ini ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ternyata beberapa hari lalu sebelum ini ya, ini peristiwanya kelihatannya sebelum deklarasi Golkar yang aklamasi untuk mendukung Erlangga Hartarto untuk menjadi ketua umum kembali itu di sidang kabinet terbatas ada kabar ini bahwa Bahlil itu terlibat adu mulut dengan Pak LBP, dengan Pak Luhut. Saya membayangkan secara visual nggak mungkin lah masa Bahlil ya, punya nyali berhadapan dengan Pak Luhut. Tapi eh, sisanya santer, tapi kemudian Bahlil membantahnya, tapi dengan membantahan itu kita akan dapat gambaran ya memang itu terjadi, karena kata dia itu nggak betul terjadi adu mulut, itu hanya berbeda berbeda apa aja lah, berbeda konsep seperti orang jalan gitulah, ada yang pengen lewat sini lewat sana begitu, dia dia berbeda dengan Pak Luhut. Ini soal tambang gitu Bung Rocky, dan kalau kan dia mengusulkan agar tambang-tambang yang di IUP-nya dibekukan itu dibagi-bagikan ke ormas gitu, konsepnya Luhut, konsepnya Bahlil. Tapi kan kita ingat Bahlil kemarin disebut-sebut juga oleh Tempo bahwa dia memainkan itu. Bukan hanya Tempo ya, anggota DPR juga menyebut bahwa dia memperjualbelikan izin tambang itu gitu loh Bung Rocky. Apalagi kalau kemudian kaitannya kemarin juga kita bahas Pak Luhut yang ngomong keras soal Golkar ya. Apakah ini memang bagian faksinya itu udah mulai terbambar gitu di istana itu, dan Pak Luhut ternyata bukan bagian dari faksinya Pak Jokowi sekarang. Tidak mungkin ada percekcokan kalau di dalam Golkar udah diselesaikan dulu masalahnya kan. Hmm. Kan Bahlil Golkar, Pak Luhut Golkar, Erlangga Golkar, segala macam kan biasanya diselesaikan di partai, lalu ada pembagian misalnya, oh ya itu bagus juga itu izin tambang yang berapa 2.000 lebih itu, ada yang dapat OKP itu atau organisasi ekstra mahasiswa itu. Golkar pasti banyak faksi yang menduduki posisi mantan aktivis yang menginginkan itu. Tapi kita mesti lihat karena ini Bahlil yang ngomong, Luhut tentu tahu nih, ini si Bahlil ini pasti ngincer lebih banyak tuh. Dan saya bisa bayangin misalnya Pak Luhut berpikir, itu 2.000 izin itu OKP mana aja mau dikasih itu. Dan OKP kan nggak punya keahlian berbisnis, jadi pasti Bahlil punya siasat ya, itu namanya OKP, tapi sebetulnya izinnya itu dioperasikan lagi oleh swasta tuh. Swasta mana ya? Swasta yang disetujui oleh Bahlil, supaya apa ya? Supaya masuk lagi itu money back atau rentenya ke Bahlil kan. Jadi Pak Luhut ngerti itu tuh, karena Pak Luhut bertahun-tahun ngurus hal yang sama. Jadi pasti ada cekcok di situ kan, bukan sekedar beda pendapat. Bagi Luhut ini kurang ajar, ini anak kecil ini kan mau nipu gue, kira-kira begitu. Ah, kau mau tipu aku nih kira-kira kan. Jadi saya kira itu yang saya bisa bayangkan terjadi di ruang rapat kabinet itu. Tetapi itu juga terkait dengan upaya Bahlil untuk, saya kira Bahlil mau kasih sinyal bahwa saya ini membantu Jokowi habis-habisan loh. Karena itu mesti ada semacam upeti buat OKP. Tapi itu juga kan konyol. Karena Bahlil langsung terlihat sebagai orang yang rakus dan mau nyogok lagi Jokowi dengan seolah-olah izin-izin tambang baru itu kalau dioperasikan oleh LSM atau oleh OKP itu akan dipakai untuk membackup Jokowi demi menghalangi hak angket. Kira-kira begitu penglihatannya, atau dipakai untuk Jokowi supaya mulus menjadikan Bahlil ketua Golkar, yang pada akhirnya nanti ketua Golkar akan serahkan mandatnya pada Presiden Jokowi sebagai pemimpin koalisi besar. Jadi di dalam Golkar sendiri peta itu udah jelas tuh, dan itu yang saya kira sumber percekcokan. Jadi bukan sekedar tambangnya, tapi Pak Luhut melihat potensi dari Bahlil ini untuk jadi pedang tersembunyi dari Jokowi. Ya, 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 apalagi kan memang santer dibicarakan, bahkan internal Golkar juga sudah mengkonfirmasi ya bahwa Pak Jokowi itu memang ingin mengambil alih Golkar gitu, dan salah satu proksi yang digunakan kan Bahlil yang paling depan, selain ada nama Agus Gumiwang yang disebut-sebut namanya juga, dan ada Bamsud juga yang disebut juga bakal mengincar posisi ketua umum Golkar. Tapi kemarin kan kita juga bahas yang ketika kita bilang bahwa Pak Luhut itu bilang bahwa jangan orang lain, jangan atur-atur Golkar, ya siapa lagi yang dimaksud kecuali Pak Jokowi kan. Ini jadi menggambarkan kepada kita berarti sekarang posisinya Erlangga, Pak Luhut, kemudian Pak Ical, Abu Rizal Bakri, bahkan termasuk Agung Laksono itu dalam satu kubu begitu yang coba bertahan, dan kemudian ada Pak Bahlil dengan Jokowi yang coba kita lihat Golkar gimana gitu ya. Tetap ya betul, tetap poin kita adalah Golkar itu di atasnya ada semacam sebetulnya oversight committee, yaitu WA group di antara petinggi-petingginya, kira-kira gitulah. Lalu mulai dibicarakan, ini si Bahlil mau ikut-ikutan nih kelihatannya bro, tuh dijawab sih sama seniornya, iya itu karena dia
memang penjilat nomor satu Jokowi. Kira-kira begitu kita bayangkan. Lalu mereka menganggap ini kan new kids on the block. Masa Iya, dia iya. mau ngatur Golkar? Jadi Iya. kita paham bagaimana Abu Rizal Bakri berpikir, bagaimana Pak Luhut berpikir, bagaimana mungkin juga di dalam grup itu ada Surya Paloh sebagai mantan Golkar, Agung Laksono berpikir, atau jangan-jangan Pak Prabowo juga. Jadi tetap di dalam Golkar itu ada senioritas yang basisnya adalah kecakapan dan kecerdikan membaca peta, Hmm. kira-kira itu. Nah, Ya. Bahlil tidak mengerti itu. Bahlil merasa bahwa Jokowi masih bisa dia akalin, dan mengakali Jokowi artinya memungkinkan Jokowi menyerahkan proses pengambil alihan Golkar melalui kegiatannya Bahlil. Kira-kira itu kan. Ya, Jadi ya. dengan mudah kita baca ambisi Bahlil akan dihentikan oleh kematangan berpolitik dari tokoh-tokoh senior Golkar. Ya, Anda menarik ini karena Anda memasukkan faktor Prabowo di situ dan ini penting ini masukkan kan ya. Kalau Anda nyebut Prabowo berarti kan kok dia ini kan selama 2 kali ya Pilpres 2014 dan 2019 itu kan didukung oleh Abu Rizal Bakri ya. Bung Rocky dan dampak waktu itu akibatnya sampai Abu Rizal Bakri kan kemudian dikudeta juga sampai pecah Golkar jadi dua dengan Agung Laksono pada waktu itu dan pada waktu itu Pak Luhut ada di kubu Jokowi kan begitu. Tetapi bagaimanapun Ya, juga Pak Luhut itu kan punya hubungan yang sangat dekat juga dengan Prabowo gitu. Ini kan menarik dan Prabowo punya kepentingan dia harus keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi juga kan gitu. nah ini yang nggak dimiliki oleh Bahlil sebagai pendatang baru kan. Walaupun Ya. dia ya ada konyol-konyolnya tuh, bercanda-bercanda pada Jokowi. Jokowi senang itu. Hmm. Perangai Bahlil, Jokowi senang. Tapi Jokowi nggak tahu bahwa Bahlil tidak punya kapasitas di Golkar sekuat relasi antara Abu Rizal Bakri dengan Luhut, dan Luhut dengan Prabowo, Prabowo dengan Ical. Kan ini semua nggak Hmm. mungkin masuk ke situ. Karena ini betul-betul elit Golkar. Bahlil bukan bagian dari elit Golkar. Jadi Hmm. kita mesti lihat fenomena itu. Dan karena itu koordinasi di kalangan elit Golkar ini pasti akan sama pendapatnya bahwa jangan sampai Golkar pada akhirnya dikuasai oleh seseorang yang hanya sekedar disuruh oleh Jokowi. Mungkin untuk basa-basi kecil ya Pak Jokowi boleh, tapi ngapain nyuruh-nyuruh orang kayak Bahlil untuk ngacak-ngacak Golkar? Kira-kira itu poinnya tuh. Kita mesti bayangkan Golkar ini ada pertemanan di antara mereka tuh. Hmm. Bagaimanapun tadi betul Pak Ical itu dekat sekali dengan Abu Rizal Bakri dan mensponsori Dengan Prabowo bukan Pak Ical. sorry Pak Pak Ical dengan Pak Prabowo, dan kita ngerti itu tuh bagaimana Ical berupaya untuk kasih jarak dengan Jokowi karena merasa bahwa Prabowo sebetulnya secara historis lebih mampu untuk memimpin Indonesia, dan secara bisnis lebih dekat dengan Hmm. bisnis Abu Rizal Bakri. Demikian juga Hmm. Pak Luhut, walaupun Pak Luhut artinya pergi pada membuat Bravo 5 apa-apa Hmm. untuk mendukung Jokowi, tetapi ada bisnis bersama dengan Pak Ical, dan itu Iya. zaman Oh iya masih iya. Orde Baru justru Hmm. tuh. Hmm. Jadi hal-hal ini yang hendak dipotong oleh Bahlil kira-kira, dan itu Hmm. yang menyebabkan Pak Luhut akhirnya mesti bicara bahwa jangan sampai Golkar itu dianeksasi oleh orang luar tuh. Nah, orang luar itu tentu cuman memang Jokowi. Kalau kita baca di mana orang luarnya, semua Hmm. orang dalam yang di Golkar tuh, Hmm. kecuali Jokowi. Jadi Jokowi yang disasar sebetulnya. Nah, itu Hmm. tadi betul, kita mesti asumsikan aja bahwa Pak Luhut menyadari keadaan ini dan merasa bahwa Jokowi itu akan selesai masa jabatannya. Tetapi Luhut sebagai petinggi Golkar harus ada di dalam sejarah politik Indonesia. Jadi itu yang menerangkan kenapa saya kira itu juga latar belakang kenapa Luhut akhirnya mesti menegur kelakuan dari Bahlil itu. Kita Iya. anggap aja dia ditegur oleh Luhut, bukan Bahlil yang menegur Luhut. Iya, iya, iya. Dan kalau kita ingat-ingat lagi kemarin ketika Pak Luhut itu sakit ya, Bung Rocky ya, sampai di Singapura kan dia kemudian nggak lama kemudian dia udah menyatakan dia udah pengen pensiun, dia nggak mau terlibat lagi dalam dalam apa dalam pemerintahan. Tapi begitu dia sembuh balik lagi ke pemerintahan kan ditambahin beban banyak tugasnya tambah lagi sama Pak Jokowi dan saya kira Pak Luhut berpikir kalau masih terus Jokowi yang berkuasa, gua terus yang dikasih beban lagi kan gitu. Sementara kalau dengan Prabowo, ya gua bisa tinggal nitip lah sama Prabowo kan bagaimana Prabowo juniornya gitu. Ya, itu lebih penting kita baca itu bahwa bagi Ya. bagi Pak Luhut itu lebih stabil nanti politik ke depan itu kalau langsung dia menganggap Prabowo berhak. Itu artinya dia dia tahu bahwa kedudukan dia itu memang sebetulnya hanya dimanfaatkan oleh Pak Jokowi itu. Walaupun Pak Luhut merasa bahwa ini tugas bangsa, tapi kita lihat bagaimana uh, Luhut mungkin menyadari walaupun dia tahu bahwa dia
genuine membantu Jokowi, tetapi dengan keadaan sekarang Luhut mungkin menyadari wah gua juga sebetulnya cuma jadi peralatan Jokowi. Kan itu makin lama makin mengendap di situ. Apalagi Pak Luhut waktu sakit pasti dia melakukan semacam kontemplasi itu selama 2-3 bulan, dan kita juga bisa membayangkan keluarganya mungkin merasa terlalu banyak beban Pak Luhut di usia yang udah lanjut itu. Jadi kira-kira Pak Luhut mau lengser ke Prabon dari Jokowi tapi dengan cara yang aman. Nah, supaya aman tentu harus mendukung pada Pak Prabowo. Supaya aman, dia mesti amankan juga Golkar sebagai kekuatan politik beliau. Kan Luhut dibesarkan dan mengolah Golkar sehingga bagian dari peran Luhut di Golkar tidak mungkin dilupakan oleh sejarah Golkar. Jadi itu sebetulnya yang menerangkan kenapa Pak Luhut diam-diam sebetulnya atau terang-terangan sekarang mengambil jarak dari Pak Jokowi. Ya, ya. Dan kalau Jadi masuk akal kalau Pak Luhut mengambil jarak dari Pak Jokowi karena dua alasan, bahwa Prabowo secara real akan memimpin Indonesia, maka masuk akal kalau lepaskan diri dari pengaruh Jokowi itu supaya bisa sepenuhnya membantu Pak Prabowo. Luhut juga merasa bahwa Golkar akan diambil alih oleh Jokowi, maka Luhut mesti katakan bahwa jangan Golkar itu dicawe-cawe oleh orang luar yang adalah Jokowi. Jadi memang kita mulai lihat bahwa Pak Luhut mulai mengambil jarak dari Jokowi. Dengan kata lain, demikian juga Pak Prabowo, kan pasti bercakap-cakap mereka berdua kan. Kita pelan-pelan bikin jarak dong, kira-kira begitu. Atau Pak Luhut, wah, udahlah, udah cukup lah Jokowi. Kira-kira begitu. Sekali lagi ini imajinasi saya ya. Tapi saya kira itu base-nya base pada kita membaca track record mereka ya. Karena kalau Anda tadi sebutkan ini sebenarnya pergengan Golkar semua memang. Ya, Pak Prabowo juga ex Golkar, kemudian Anda sebut tadi Surya Paloh juga ex Golkar. Jadi saya kira ini memang kalau tiba-tiba ada orang luar yang mulai coba masuk ngacak-ngacak, ya nanti mereka bilang, siapa dulu lo gitu, tunggu di pintu luar dulu ya, kan gitu. Ya itu yang kita mesti tahu bahwa ada kultur dalam politik Indonesia. Jadi culture matters, bahwa relasi ini kan kalau kita bilang ini klik Golkar menteng sebetulnya yang kita tahu. Kalau kita mau sebutkan secara kasar, ini kan orang-orang yang sekolahnya kira-kira sama di sekitar ya menteng lah di sekolah-sekolah sekitar situ dari SMA. Jadi mereka berteman tuh, dan juga sama-sama ada di dalam elit yang sama ketika Orde Baru berkuasa. Jadi sebetulnya kohesivitas moral atau kohesivitas mental mereka itu kuat sekali itu. Bahkan Surya Paloh sebetulnya juga ada bagian dari geng itu. Nah itu kira-kira komposisi yang jadi latar kalau kita bikin analisis tuh. Tentu mereka yang menganalisis secara institusional nggak mungkin lihat itu. Tapi kita yang mengerti konsep pergaulan mereka, tahu apa yang mereka bicarakan di antara grup WA mereka tuh. Yang bahkan Presiden Jokowi pasti diledek-ledek di antara mereka. Alah udah kita diam aja lah. Biarin aja dia pusing sendiri tuh. Yang penting dia nggak ganggu kita terlalu lama. Dan mungkin itu juga. Jadi sekali lagi saya membayangkan percakapan di kalangan mereka. Karena saya tahu kultur mereka. Ya. Oke. Ini tapi gini, tapi buat kita yang penting itu kan jangan kemudian katakanlah kalau berganti rezim itu cuma ganti geng saja. Itu yang saya kira buat PR kita kan ya, Bung Rocky ya. Karena kan selama ini kritik-kritik kita yang sangat keras apa yang terjadi Pak Jokowi ini karena ada oligarki begitu. Jangan sampai kemudian pemerintahan yang baru juga itu jatuh dari satu tangan oligarki ke oligarki yang lain gitu. Padahal kan sebenarnya selama ini kita terus berjuang itu bagaimana untuk kepentingan rakyat dan juga kepentingan bangsa ini kan. Nah betul, yang kita terangkan tadi semacam deskripsi anatomi politik, ya, yang mungkin dalam ilmu politik dibahas di dalam mata kuliah comparative politics misalnya, atau lembaga-lembaga politik. Tetapi kita bukan sekedar membahas itu, kita membahas nilai dari persoalan hari ini, yaitu hilangnya demokrasi itu, hilangnya kemewahan kita untuk berpikir bahwa warga negara itu mestinya tidak terlibat di dalam hal-hal yang dangkal soal berebut BLT, dihina sebagai sekedar penerima beasiswa segala macam. Itu juga yang mesti kita bayangkan. Jadi analisis kita akan kita kesampingkan sementara soal persaingan antara elit, kita pindah pada keinginan kita untuk melihat demokrasi yang berlembaga tuh. Demokrasi berlembaga itu menghasilkan keadilan, menghasilkan kesetaraan. Nah itu yang nggak dibikin oleh Jokowi. Jadi sekali lagi pemilu ini bukan sekedar untuk menghitung siapa pemimpinnya akan datang, tapi apakah pemimpin itu punya visi tentang yang biasa disebut deliberatif demokrasi. Itu demokrasi yang datang justru dari percakapan publik yang otentik, bukan percakapan antar elit itu. Saya kira itu poin kita.
Ya, karena penting kita ingatkan ya, Bung Rocky, kekacauan yang terjadi selama ini itu kan karena tadi ada kepentingan oligarki yang ingin mengendalikan kekuasaan di Indonesia, begitu ya. Jadi kemudian tidak salah kalau menyebutnya demokrasi kita dibajak oligarki gitu. Dan tentu sebagai bangsa kita mesti ingatkan ya, kita jangan terjebak pada satu lubang yang sama itu berkali-kali begitu. Memang lubangnya berbeda, tapi sebenarnya sama-sama juga kejeblos lubang. Ya itu kita minta dengan sedikit tekanan pada Pak Prabowo, Pak Luhut, Pak Erlangga, atau siapa aja yang ada bahkan Pak Surya Paloh supaya mulailah dan lakukan secara lebih cepat pemulihan nilai-nilai demokrasi itu intinya kan. Jadi bicara aja pada publik bahwa mereka menginginkan Indonesia yang berbasis pada keadilan sosial, berbasis pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu hanya itu kan. Jadi hentikan dulu sementara cawe-cawe atau upaya untuk Golkar udah minta 5 kursi segala macam. Lalu pasti PAN juga nuntut hal yang sama. Akhirnya itu perebutan kursi kekuasaan. Padahal demokrasi adalah upaya untuk mentransaksikan nilai nilai kesetaraan, bukan untuk sekedar merebut kekuasaan. Nah itu pentingnya kita di FNN ini kita buka selalu percakapan yang sifatnya etis, yang sifatnya perspektif tuh. Dan itu yang membuat kita masih punya alasan untuk beredar dalam perkara ini dengan sikap oposisi itu. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, Ya, ini ya. Sekali posisinya lagi kita. ini adalah kuliah, bukan provokasi. Terima kasih untuk kuliahnya. Ya.